Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Majelis ini insyaallah sudah berdiri sejak tahun 1982. Dulunya bernama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Murtadho. Pendirinya adalah bapak saya almarhum Kiai Haji Ali Bashar Al-Hafidh. Kemudian beliau wafat Desember 2011 kemarin. Jadi sejak beliau wafat itulah dengan niatan baik untuk mengingat jasa beliau, saya sebagai anak yang ditunjuk untuk meneruskan, diamanahi untuk meneruskan perjuangan bapak itu. Jadi ngalap berkahnya beliau, saya rubah namanya supaya nama beliau itu diingat terus. Jadi sepakat dengan istikharah, pertimbangan yang luar biasa panjang, akhirnya ketemu nama Baitul Bashar. Jadi Baitul Bashar pendirinya adalah Kiai Haji Ali Bashar. Alhamdulillah, kalau majelis yang malam Ahad ini dulunya saya pertama kali mengadakan majelis umum itu adalah majelis waqiah, jadi waqiahan gitu. Itu kira-kira berjalan 3 tahun, alhamdulillah. Kemudian berganti majelis khatmil Quran sampai sekarang ini, alhamdulillah. Jadi niatnya bukan hanya Yasin, bukan hanya waqiah yang dikaji, yang dibaca, tapi seluruh Al-Quran 30 juz ini, alhamdulillah. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih hampir 5 tahun, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi melanjutkan bacaan Al-Quran kita minggu kemarin. Hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 275. Sebelum saya bacakan ayat 275, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini ijazah dari para kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh ahli Al-Quran itu. Apabila kita baca Al-Quran, tadarus, hataman atau baca sendiri di rumah, terus kok ndilalah kita dikehendaki oleh Allah bisa khotam 30 juz, itu kalau kita nyampe surat yang terakhir, surat An-Nas, itu jangan langsung baca doa. Jadi baiknya, bagusnya, insya Allah ini menurut guru-guru kami dan menurut mayoritas ulama ahli Al-Quran itu menerangkan bahwa kalau seseorang itu khatam Al-Quran binazar atau bil ghaib, membaca atau hafalan, ketika kita nyampe surat yang terakhir, surat An-Nas, jangan dulu kita baca doa khatmil Quran itu. Jadi bagusnya kalau sudah An-Nas kita baca Fatihah, kemudian Al-Baqarah awal itu seperti tahlil itu, sampai humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim, kemudian disambung dengan ayat kursi wa huwal aliyyul azim sampai habis, kemudian lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi sampai akhir Al-Baqarah ini nanti seperti tahlil itu. Baru setelah ayat terakhir Al-Baqarah selesai itu wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Amina birahmatika ya arhamar rahimin. Amina birahmatika ya arhamar rahimin, baru boleh jenengan baca doa. Itu diibaratkan oleh guru kami yaitu Mbah Kiai Haji Abu Bakar Sofwan Cirebon itu demikian. Jadi memang betul An-Nas adalah surat terakhir dari Al-Quran ini. Tapi kenapa kok dianjurkan kita baca Al-Baqarah? Seolah-olah itu beliau menggambarkan dengan sangat mudah, supaya mudah kita mencerna itu. Jadi seolah-olah dipancing lagi begitu. Mudah-mudahan dengan pancingan Al-Baqarah ini, meskipun sebagian, itu kita bisa menghatamkan Al-Quran lagi. Jadi dipancing, diawali lagi begitu. Kurang lebih demikian yang saya tangkap. Baik Ibu Bapak yang saya muliakan, diawali dari surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. Kalau di sini bukan wa'atuz zakah. Biasanya banyak ayat yang wa'atuz zakah, atuz zakah. Kalau di sini wa'atawuz zakah. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nah, ini
ayat yang berikut ini sebelah kiri ini adalah ayat yang terpanjang di dunia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nggak ada lagi ayat yang lebih panjang dari ini. Ini di hadapan kita ini kan Al-Quran pojok. Al-Quran pojok itu standar Al-Quran yang dipakai standar menghafal. Insya Allah sekarang internasional. Jadi banyak pondok-pondok pesantren, banyak ulama di luar sana itu meniru ulama-ulama kita, terutama ulama Jawa. Yang pertama bikin Al-Quran ini disusun dengan pojok, jadi enak, mudah dihafal gitu, membantu ingatan. Jadi misalnya insya Allah saya ingat susunan Al-Quran itu sebelah kanan sebelah kiri gitu, kayak di juz amma An-Naba kalau dibuka napa tong innalil muttaqina, terus An-Nazi'at yang sebelah kiri atas idnada, dibuka sebelah kanan Abasa awal surat, sebelah kiri At-Takwir. Itu karena standar, jadi letaknya, tata letaknya itu bantu ingatan. Alhamdulillah sekarang termasuk di Arab, di Liga Arab itu hampir semuanya sudah memakai Al-Quran pojok, jadi enak dibaca juga enak. Al-Quran pojok itu nggak sama dengan zaman dulu waktu saya kecil itu kan banyak Al-Quran yang besar-besar itu tulisannya besar tapi susah dibaca karena bertumpuk-tumpuk khotohnya itu, kaligrafinya itu, cara penulisannya itu bertumpuk-tumpuk hurufnya. Jadi meskipun besar, tulisannya besar, bahkan lembaran Al-Qur'annya juga besar, tapi susah dibaca. Biasanya kalau kita baca ayat belum habis ayatnya sudah buka lah, itu kalau nun sewu kalau kita nggak hafal gitu kan kepotong, ayatnya kepotong. Nah itu bahayanya di situ. Jadi takutnya mengurangi atau bahkan yang tadinya bacaan kita betul karena kepotong nafas itu jadi salah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pojok semuanya. Alhamdulillah. Kalau dulu ciri-cirinya yang di surat Kahfi itu ada tinta merah, mungkin jenengan hafal sedoyo. Yang tinta merah dulu itu wal yatalattaf. Ya cuman itu Quran dulu yang tinta merah. Kalau sekarang kan banyak cetakan baru itu, bahkan ada yang seluruh lafzul jalalah, Allah, lillah, apalagi seluruh lafzul jalalah, lafaz jalalah itu tintanya merah. Ada lagi Al-Quran tajwid, itu bacaan tertentu di warna merah. Kalau dulu, zaman dulu cuman wal yatalattaf yang merah. Mungkin mengingatkan kita itu maksudnya apa, kok cuman satu kalimah, bukan satu ayat tinta merah, tapi satu kalimah. Saya pernah punya Al-Quran cetakan Menara Kudus, cetakan bukan awal-awal, agak terbaru, itu yang ditinta merah seluruh ayatnya itu, yang mengandung kalimah wal yatalattaf itu. Jadi seluruh ayat komplit ditinta merah. Ternyata itu kalau kita hitung, wal yatalattaf adalah tengah-tengah Al-Quran versi hitungan kalimah. Versi hitungan kalimah. Saya dulu pernah mengetahui, tapi sekarang ngapunten lupa. Tengah Al-Quran versi hitungan huruf. Nah ini yang jarang sekali kita angkat ini. Mau menghitung lagi, Masya Allah, hurufnya. Jadi hitungan huruf itu tengah-tengahnya. Tempatnya bukan di wal yatalattaf lagi, bukan. Malah kalau tengah-tengah Al-Quran versi hitungan surat, kenanya itu di juz 28. Itu tengah-tengah Al-Quran. Kalau wal yatalattaf surat Kahfi kan juz 15. Ya kalau dihitung kalimah terus tengah-tengah dihitung juz hampir tengah-tengah boleh. Tapi kalau versi hitungan surat itu di juz 28, jadi kayak nggak imbang meten nggih. Lah nggih, awal-awal suratnya kan panjang-panjang.
Lah yang di akhir suratnya pendek-pendek banyak sekali. Al-Quran 30 juz, suratnya berjumlah 114 dibagi 2. Maka ketemunya Mujadalah itu. Jadi yang separuh awal Al-Hadid, yang separuh akhir Al-Mujadalah gitu. 114 dibagi 2. Kalau dihitung juz 28, akhirnya ketemunya di juz 28. Ya itu tengah-tengah Al-Quran versi hitungan surat. Nah ini karena kita sudah makainya Al-Quran pojok, nah, enak menentukan ayat terpanjang di dunia itu sebelah mana. Pasti sebelah kiri kalau Al-Quran pojok, dan full penuh pojok atas sampai pojok kiri, pojok bawah, ngapunten, kiri atas sampai kiri bawah. Dan nggak ada lagi ayat sepanjang ini. Ada itu masih 1 halaman kurang, kira-kira 4 baris. Alhasil cuman ayat ini yang terpanjang. Sekedar nambah pengetahuan, kalau di sini adalah ayat terpanjang, maka mungkin supaya lengkap ayat terpendeknya di surat. Insya Allah ini sudah pernah saya sampaikan, barangkali ada yang mencatat dulu. Di Al-Baqarah ayat berapa ini yang terpanjang? Ayat 282. Al-Baqarah 282 adalah ayat terpanjang. Sekarang ayat terpendek, saya kasih clue sedikit, di juz 29, bukan di juz 30. Ayat terpendek itu bukan di juz amma, bukan, tapi di juz 29. Wonten sing emut betul. Ayat terpendek di dunia nopo? Ayat terpendek di dunia, bahkan di WA group itu insya Allah dulu pernah kaulo aturaken. Juz 29 surat Al-Muddathir ayat pinten? 21. Tsumma nazar. Sekalian biar tahu lengkap kita, monggo jenengan buka surat Al-Muddathir. Niki termasuk tadabbur Al-Quran versi pengetahuan loh ini Pak Bu. Nggih. Jarang di majelis-majelis yang lain, insya Allah jarang ini. Nggih. Jadi yang tadi itu ayat terpanjang. Nah sekarang kita mengetahui ayat terpendek adalah di juz 29 surat Al-Muddathir ayat 18. Ayat 21 nggih. Kok 18? Tsumma nazar nggih. Ayat 21 ngapunten. Sampun kepanggih sedaya. Hurufnya tsumma nazar cuman ada 5 huruf. Tsumma fa mim nun nazar nun dha ra, cuman ada 5 huruf. Yang lain enggak ada huruf. Coba kul huwallahu ahad, berapa huruf itu? Inna a'toinakal kautsar, itu surat terpendek, tapi ayatnya berapa huruf itu? Inna sudah 3, a'toina sampai segitu sudah 6 huruf. Kal lah sudah 10 lebih nanti. Lah ini cuman 5 huruf. Ini terpendek. Insya Allah kalau jenengan mau menyelidiki boleh. Kalau ketemu, mungkin kalau ketemu ayat loh nggih. Bukan kali ini satu ayat penuh. Awal ayat sampai akhir ayat cuman 5 huruf. Tsumma nazar. Sudah 1 ayat. Alhamdulillah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh.
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. Ini biasanya na di sini rawan dibaca pendek. Sering saya menyimak anak-anak itu yang binadzar itu rawan dibaca pendek. Jadi kemungkinan yang enak di lisan itu mungkin itu nanya seolah-olah pendek begitu, dianggapnya pendek padahal baca itu. Fa illam yakuna rajulaini rawan pendek. Jadi mohon dihati-hati. Jadi na panjang. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا di sini kan panjang harusnya panjang. Tapi kalau misalnya kita parkir panjangnya cuman 2 harakat, jadi cukup illa. Karena dibaca panjang itu kan rumusnya apabila bertemu dengan alif. Lah kalau kita pakai wakaf sementara, kita parkir di illah, berarti kan bacaan ini nggak ketemu dengan alif. Ya berarti cuman 2 ketukan illah. Ini berlaku untuk umum Bapak Ibu. Jadi kalau misal jenengan parkir untuk mengambil nafas atau kehabisan nafas, apabila ketemu dengan bacaan yang panjang kayak di sini ini, kok dipakai parkir, maka nggak usah panjang-panjang, karena nggak ada alasan untuk kita memanjangkan itu. Misalnya kula wau parkir Allah tartabu illa, misalnya begitu, malah salah karena alifnya kan nggak ikut di sini. Alif di depan ini an takuna a, nah ini alif yang an itu ini kan nggak ikut kalau kita pakai parkir, maka panjangnya nggak berlaku. Yang panjang banget ini nggak berlaku. Wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan habiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. Nah ini sebentar lagi tadarrus. Biasanya sering saya mendengarkan bacaan semisal ini kok dibaca walyattaqillah. Nah itu dibaca tarkik nggih tipis karena ciri-cirinya sebelum lafzul jalalah huruf apapun sebelum lafaz jalalah Allah berharokat kasroh, khusus kasroh. Kalau sebelum lafzul jalalah harokatnya kasroh, maka lafaz jalalahnya dibaca tipis atau tarkik. Jadi walyattaqillah, illah gitu, lah bukan loh itu kan tebel tafkhim. Allah, latihan monggo. Allah. Napa praktek sing eco niku geget gigi atas gigi bawah ketemu yang kuat. Lidahnya, ujung lidah kita didorong di tengah-tengah gigi, antara gigi atas gigi bawah, di tengah-tengah gigi, giginya tetap geget, tetap ketemu. Allah yang kuat, dorongnya yang kuat semakin bagus didengarkan. Kecuali ini kayak wal yattaqillah, di sini hurufnya qaf berharokat nopo kasroh, maka Allah atau lafzul jalalah di sini dibaca tipis, bukan lo, tapi wal yattaqillah. Loh begitu, bukan wal yattaqillah. Diklintu sami kali jenengan maos basmalah, mosok bismillahirrahmanirrahim. Wonten sing maos ngoten mboten enten kan? Sepakat sedaya. Sami sebelum lafzul jalalah di basmalah mim hurufnya bismi Allah, kan begitu kalau dipisah bismi Allah, berhubung sebelum lafaz jalalah mi kasrohnya hurufnya berharokat kasroh, maka dibaca tipis bismillah, millah bukan millah. Allahu a'lam. Adzan rumiyan monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض. Ngapunten. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi inilah Bapak Ibu, jadi kalau kita baca tahlil gitu, itu sebenarnya bacaan di buku tahlil itu banyak sekali mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kalau dihitung, insya Allah ini saya belum dihitung detail, belum menghitung detail, terus belum diprosentase gitu, tapi perkiraan mawon. Nah saat ini wonten Yasin nggih, terus kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah ini. Jadi jumlah bacaan di buku tahlil itu insya Allah lebih dari 80% adalah Al-Quran, diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kalau kita ketemu dengan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun itu tempatnya, maka kita berkewajiban membaca dengan baik dan benar, juga memakai ilmu tajwid. Jadi dengungnya, panjang pendeknya semuanya harus pas, hurufnya. Jadi akhtona, jadi meskipun ditahlil kha ya kha, Rabbana la tu'akhidna, nah di sini panjang, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya begitu, mau lagunya kayak gimana, dengungnya panjang pendeknya harus sama, karena itu sudah rumus pakemnya adalah tajwid itu. Rabbana la Rabbana la tu'akhidna in dengung in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzin. Kalau misalnya nggak kuat ya parkir. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi isron, di sini ada bacaan alaina isron. Insya Allah ini sering disampaikan. Biasanya kan rawan kita bacanya isron. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Salah, isron, sro itu salah. Isron, isro, shot dengan ro terpisah, nggak dicampur. Isrong, sro. Nah ini biasanya kalau yang mendengarkan bacaan itu seorang yang teliti betul, meskipun pelan-pelan bacanya kelihatan, meskipun suaranya pelan gitu ya, kelihatan kalau salah, maksudnya begitu. Jadi isrong kama samar nggih. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Salah betul, salah. Saya cepatkan lagi misalnya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Salah nggih Pak Haji nggih, kelintung. Kelintung.
samar. Ini kalau kita teliti betul salah bacaan saya barusan itu. Harusnya begini, isrong, meskipun pelan cepat sama, hadir tartil atau tengah-tengahnya ya sama. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah, yang di sini ini panjang karena bertemu dengan alif kalau kita wasol. Jadi misalnya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Warhamna, lah nah di warhamna sini kalau diwasol jadi panjang karena bertemu dengan alif. Kula lek tahlil biasanya mboten pati manut imam, Pak. Kula mboten nurut. Kan imamnya ngeten. Wa'fu anna wa ghafir lana. Kan ngoten nggih? Nggih, wonten lah sing ngoten. Nek kula mboten manut biasane. Ten ati wa'fu anna. Mboten napa-napa nafas dipisah mboten napa-napa. Tapi sing saya diwasol sedaya niki. Jadi saya nggak ngikut imam. Biasanya kan begitu. Wa'fu'an. Lah fu-nya kok jadi panjang? Ini Al-Qur'an loh. Nggak ada wawu di sini. Nggak ada ayu yang mati, nggak ada huruf mat yang mati. Maka fa wajib pendek. Berarti bagaimana? Wa'fu'anna waghfir lana. Misalnya lagunya masih apa? Masih adat lah. Tapi bacaannya menganut tulisan yang ya kira-kira begitu jadinya. Wa'fu anna, nun tasdid dengung. Wa'fu anna, karena takut disebut bid'ah nggih Pak Haji, karena merubah lagu kampung barangkali ya kita tetapkan saja lah lagunya, tapi bacaannya kita rubah. Tadinya salah, nah, kita rubah jadi yang baik dan benar. Wa'fu anna, bukan waghfir, bukan wagho, tapi walfir. Gimnya sukun ini. Monggo jenengan pirsani harokat ini. Sukun saestu, bukan wagho. Wal ya bukan waghfir, bukan ge, enggak ada ge. Mboten enten to ten Al-Qur'an pepet, taling, tarung. Mboten enten ten Al-Qur'an. Berarti walfir lana, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Guys, pokoknya dimirip-miripaken lagune, sing penting bacaane pun rusak ngoten lho pun. Kalau saya biasanya pakai sendiri karena wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna biasanya saya baca 3 kali. Jadi kurang lebih prakteknya kayak begini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nggih ngoten sampai akhir. Jadi nggih monggo ngoten. Nek kepanggih wawasan niki alhamdulillah niki rezeki luar biasa insyaallah. Rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa hari ini. Kita bertemu dengan ayat yang sesungguhnya sering sekali kita baca gitu. Ya, jadi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah itu tentu pasti dari saya sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang benar tadi yang saya sampaikan itu yakin dan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Pun Bapak Ibu ingkang minulya, kula ngaturaken matur mbah nuwun sanget kagem rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan sedaya mangke dikempalaken
dan akhirat mereka dikempalaken kali para ahli Quran, amin ya rabbal alamin. Pun kula ngapunten sangat matur nuwun sepindah malih matur nuwun sangat. Pun kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.